Nah, sekarang kita lihat dari teknikal berikutnya ya. Setelah kita paham dengan komponennya, karakternya, maka kita harus paham yang namanya tren di market. Tren ini seperti apa? Namanya tren ini adalah arah kecenderungan. Sekarang lagi rame-ramenya TikTok misalnya, maka tren saat ini adalah tren digital yang menggunakan TikTok misalkan, sehingga kebanyakan orang akan bermain di sana, kebanyakan orang akan mengenal di sana. Sekarang lagi musim durian, berarti lagi tren durian, maka kebanyakan akan banyak orang menjual durian. Yang saat ini tren, yang saat itu yang banyak beredar, itulah intinya tren. Nah, tren ini di dalam market nanti hanya ada dua. Kalau dia ndak tren naik, dia turun. Nah, ini namanya tren. Kalau datar bagaimana? Ini bukan tren. Ini namanya sideways atau konsolidasi market yang masih sepakat di harga itu, tidak ada yang mendominasi. Nanti ketika kita sudah menemukan ada tren, maka disitulah peluang yang baik, peluang yang berpotensi tinggi untuk kita bisa dapat profitnya. Sehingga ketika marketnya datar, kita tidak direkomendasikan untuk entry. Datar begini kita tiarap atau wait and see ya. Tiarap bahasanya adalah wait and see. Kita hanya akan masuk ketika market ini mulai tren, baik tren naik atau tren turun. Nah, bagaimana cara kita mengetahui ini tren? Yang pertama tentu dari visual kita bisa lihat arah kecenderungan, dominannya kemana. Biasanya secara dominan, secara visual ini akan terlihat sudut yang terbentuk di sana sekitar 45 derajat. Ya, ada membentuk sudut 45 derajat, maka di situ bisa menjadi tren. Atau secara visual kita lihat warnanya, warna merah dominan berarti trennya turun, warna hijau, warnanya naik. Tapi harus ada kecenderungan, bukan datar. Sangat tidak mungkin hijau itu berjajar ke kanan, tidak mungkin, karena hijau itu ditutup selalu di atas. Nanti dibukanya di sini, nah ditutup lagi begini, dibuka lagi di sini, ditutup di atasnya lagi, sehingga ada kecenderungan dia naik. Apakah mungkin seperti ini datar begini, warna hijau semua? Tidak mungkin sekali, sangat tidak mungkin. Kecuali ada merah, ada merahnya. Karena hijau ini ditutup di sini. Bagaimana ditutup di sini, kemudian ini bisa jadi warna hijau karena warna hijau itu bukanya di sini. Ini open, harus di bawah. Kecuali ini ada hijau, kemudian ini merah dulu, kemudian hijau lagi. Ini bisa seperti ini. Kemudian setelah merah ini hijau lagi, ya kan ditutupnya di sini, maka ini buka lagi. Nah, ini seperti ini bisa seling-seling. Kalau seling-seling juga datar. Makanya kalau tren itu selalu dominan warna, kemudian arahnya kelihatan. Ini kita melihat tren. Yang kedua kita bisa lihat dari ya tren ini kita bisa lihat dari high dan low-nya. High yang meninggi, low yang meninggi, ini namanya tren naik. Sedangkan tren turun itu adalah low yang merendah, high yang merendah, ini namanya tren turun. Tren tinggi itu high-nya semakin meninggi, low-nya semakin meninggi, atau low-nya semakin merendah, high-nya semakin merendah, ini tren turun. Kalau saya gambarkan begini. Oke, saya coba berikan ini tren naik ya, tren naik. Yang di sini adalah tren turun nanti. Tren turun. Perhatikan dari pergerakan pertama, kemudian turun, naik lagi, turun lagi, naik lagi, turun lagi, naik lagi, turun. Nah, yang dimaksud dengan harga tinggi yang meninggi, ini harga tinggi yang meninggi menuju ke atas. Atau bahasanya adalah higher high. Ya, saya tidak menggunakan bahasa-bahasa yang mungkin sulit dipahami. Saya gunakan puncaknya yang semakin meninggi gitu aja ya.
puncak yang semakin meninggi. Kemudian yang di bawah adalah lembahnya yang semakin meninggi. Nah, ini lembah yang semakin meninggi. Bagaimana kita bisa tahu meninggi? Kan arahnya kelihatan kalau kita tarik begini. Sambungkan dari sumbu-sumbunya, dari ujung-ujungnya, disambungkan begini. Nah, ini kan kelihatan menuju ke atas. Ini menuju ke atas, ini menuju ke atas. Maka ini namanya tren naik. Sementara tren turun itu tingginya makin rendah, makin merendah begini. Nah, ini namanya tren turun. Harga tinggi yang semakin merendah, harga tinggi yang semakin merendah, kemudian harga rendah yang semakin merendah. Secara visual kasat mata ini kelihatan dia turun. Ini namanya tren turun. Atau kita lihat dari warnanya, nanti warnanya dominan apa? Warna dominan merah. Ya, artinya kalau warna dominan merah berarti tren turun. Warna dominan hijau berarti tren naik. Ini tren naik, ini tren turun. Yang paling gampang dari high atau dari dari sudut yang meninggi berarti itu namanya tren naik, sudut yang merendah itu namanya tren turun. Kemudian cara yang ketiga untuk mengetahui tren itu bisa dengan menarik garis. Tadi yang ketiga untuk mengetahui tren itu bisa dengan trend line atau menarik garis tren. Garis tren. Contoh misalnya garis tren di sini kita sambung-sambungkan ya, di mana dia yang banyak menyentuh di sini. Nah, nanti ketemu garis trennya naik, berarti ini tren up. Ketika dia mulai turun begini, nanti kalau kita tarik garis, nah ini adalah tren down, tren turun. Oke, saya coba lihatkan di chartnya dulu ya. Kita lihat di chartnya seperti apa kita melihat tren ya. Nah, seperti ini. Kalau kita amati dari low-nya, dari lembahnya makin naik, dari high-nya makin naik. Nah, ini berarti ini tren naik namanya. Dari puncaknya. Puncaknya itu di mana? Di sumbu atau di body? Yang ada penolakan itu diutamakan yang di body. Seperti ini kita tarik begini. Nah, kita tarik begini. Nanti di puncaknya itu akan ketemu, atau di pertemuan buy sell-nya itu akan ketemu. Ini kita tarik ke sini. Kemudian kita tarik lagi ke sini. Nah, kemudian setelah itu naik lagi. Nah, kan ketemu sudah ini high dan low-nya menuju ke atas sehingga trennya tren naik. Kemudian kalau tidak ada tren seperti ini, maka ini datar, belum jelas, tidak rekom untuk kita entry di posisi seperti ini. Contoh lain misalkan ini. Contoh lain ketika kita melihat tren itu seperti apa ya. Kita melihat tren itu seperti ini. Nah, perhatikan dari perjalanan sejarah yang ada, ini secara kasat mata kelihatan, atau kita bisa tarik garis seperti ini. Garis tren itu bagaimana cara menariknya? Cara menarik garis tren di mana dia banyak disentuh, di mana banyak ujung di bawah, body yang di bawah yang banyak disentuh. Ya, kita bisa tentukan di sini disentuh, kemudian di sini disentuh. Nah, yang di sebelah sini kenapa tidak menggunakan di bawahnya ya? Karena ini ada satu market yang naik turunnya hampir sama, dia naik kemudian dikembalikan lagi, dia turun kembalikan lagi. Maka yang paling dominan, yang paling penting di mana dia banyak disentuh, maka disitulah dia yang bisa kita jadikan sebagai acuan. Ya, bisa jadi seperti ini. Di sini disentuh, kemudian di sini banyak disentuh, kemudian di sini juga banyak disentuh. Dengan tidak mengurangi dari arah yang ada ya, sehingga ini sudah kelihatan banyak disentuh dan mewakili dari tren naik. Jadi tidak mungkin kita membuatnya seperti ini. Ya, melenceng dari mana? Kalaupun kita membuat seperti ini, nah ini terlalu melenceng. Kenapa kita mengambil di sini? Karena yang disentuh cuma kecil, kita tidak bisa. Sehingga kita tarik yang banyak disentuh. Di sini boleh. Ya, atau di dekatnya sini boleh, yang banyak disentuh. Contoh lagi ya, misalkan nah yang banyak
tren yang paling gampang itu ketika dia mulai berjajar dari ujung ke ujung yang banyak disentuh. Ya, ini banyak disentuh, berapa kali disentuh. Contoh kalau cuma 1 kali, 2 kali, kemudian kalau kita mengambil di sini cuma 2 kali disentuh, 3 kali, oke lah 3 kali disentuh. Bandingkan dengan ketika kita tarik di atasnya, berapa kali disentuh. Yang banyak disentuh misalkan di sini 1, di sini 2, dan di sini 3, di sini 4. Maka lebih banyak disentuh di sini, maka ini jadi garis trend atau trend line. Ketika dia break di sana, maka akan ada peluang untuk berlanjut, atau ketika dia break di sana ini melewati, tetapi melewatinya dilihat nanti kita ada aspek lain yang harus kita amati. Yang penting kita tahu arah dulu, arah cenderungan dulu dari garis tren, menarik garis. Yang paling gampang dengan kasat mata, kita juga bisa lakukan dengan menarik garis tren seperti ini. Yang mana banyak dominan disentuh, maka di situ bisa mewakili. Nah, berapa kali disentuh, cari yang banyak sentuhan, nah, di situ menjadi trend line atau mewakili dari garis tren itu. Oke, ini adalah garis tren.